Shalom, perkenalkan nama saya Herlin Utarisa Murangkir dari Grup F Prodi PAK dengan NIM 1901011170. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tumpuan atau dasar asas-asas pendidikan tentang suatu kebijakan dalam pendidikan tersebut. Dalam pengembangan pendidikan diperlukan dasar-dasar pendidikan atau landasan pendidikan yang kokoh dan bertanggung jawab dalam mengembangkan suatu pendidikan tersebut. Dalam landasan pendidikan ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu landasan filosofis, landasan hukum, landasan kultural, landasan religius, landasan ilmiah dan teknologi, landasan psikologi. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan sosial, yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Landasan filosofis seperti mengapa pendidikan itu diperlukan, apa tujuan pendidikan itu, dan seperti apa pendidikan tersebut. Yang kedua yaitu landasan hukum. Dalam pendidikan diperlukan landasan hukum sebab dalam pendidikan juga adanya hukum untuk mengurangi atau menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam suatu pendidikan tersebut. Yang ketiga adalah landasan religius. Dalam suatu pendidikan atau dalam suatu kegiatan diperlukan adalah religius atau keagamaan, karena religius merupakan suatu tingkat keimanan dalam suatu masyarakat. Apakah dalam pembelajaran tersebut atau dalam kegiatan tersebut mengutamakan Tuhan Yang Maha Esa dari Tuhan Yang Maha Esa atau tidak sama sekali. Yang keempat adalah landasan psikologis. Landasan psikologis itu seperti kejiwaan. Nah, kita ketahui bahwa di dalam pendidikan adanya interaksi antara pengajar dengan siswanya. Seorang pendidik harus mampu menjiwai anak muridnya dalam suatu pendidikan, makanya diperlukan adalah landasan psikologis. Yang seterusnya adalah landasan ilmiah dan teknologis. Dalam suatu pendidikan diperlukan suatu landasan ilmiah dan teknologi, karena dalam pendidikan diperlukan adanya sarana dan prasarana atau teknologi yang mendukung dalam pendidikan tersebut untuk mengetahui lebih dalam mengenai pendidikan. Yang seterusnya adalah landasan kultural. Itu mengutamakan seperti sosial. Kultural kita ketahui seperti budaya dan interaksi sosial antara pengajar dan pendidik. Seorang pendidik harus mampu berinteraksi dengan siswanya dalam suatu pengajaran agar pendidikan tersebut berjalan dengan lancar. Nah, Tutwuri Handayani mengatakan di depan seorang pendidik harus menjadi teladan di tengah siswa atau murid. Pendidik harus bisa memberi ide dan di belakang seorang pendidik harus memberikan dorongan. Nah, dari sini kita ketahui bahwa seorang pendidik harus dari depan harus bisa memberikan teladan kepada siswanya di tengah-tengah siswa. Jika seorang pendidik tidak memberikan teladan kepada siswa, maka tidak tercapailah tujuan pendidikan tersebut. Dan seorang pendidik juga harus mampu memberikan ide kepada siswa atau murid-muridnya agar pendidikan tersebut berjalan dengan lancar dan ide-ide yang ada di dalam pikiran kita dapat tertuangkan dan
di belakang harus memberi dorongan. Semua elemen termasuk orang tua, masyarakat, dan seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan kepada murid-muridnya atau kepada siswanya dalam pendidikan agar siswanya dapat mencapai pendidikan tersebut, tujuan pendidikan tersebut. Asas-asas pendidikan dalam tutur handayani ada beberapa macam, yaitu yang pertama, setiap siswa atau setiap orang atau setiap individu memiliki hak, tetapi hak tersebut tidak dilakukan semena-mena, tetapi hak yang diberikan harus tetap berjalan sesuai dengan peraturan dan kesatuan dalam bangsa tersebut atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua adalah pengajaran harus memberikan pengetahuan. Seorang pengajar harus memberikan pengetahuan kepada siswa-siswanya seperti yang ada di isi tutur handayani. Yang ketiga adalah pengajar harus berdasarkan kebudayaan. Jika pengajar mengajarkan kepada siswanya tidak sesuai dengan kaidah atau tidak sesuai dengan aturan berlaku, maka pendidikan tersebut akan tidak tercapai. Yang seterusnya, pelajaran atau pengajaran harus tersebar luas. Itu salah satu merupakan asas dari tutur handayani. Seterusnya adalah pengajaran harus tersebar secara luas. Pengajaran harus tersebar secara luas sehingga semua elemen masyarakat, semua pelosok negeri, semua anak-anak bangsa memiliki kesempatan untuk memiliki suatu pendidikan, agar pengetahuan dalam anak-anak bangsa boleh bertambah dengan adanya pendidikan tersebut. Yang asas selanjutnya adalah pengajaran mampu memberikan kemerdekaan kepada seorang terdidik. Karena kita memiliki pendidikan, kita harus mampu memerdekakan diri dalam suatu pengajaran tersebut. Yang seterusnya adalah dalam mendidik harus dilakukan dengan ikhlas. Jika seseorang melakukan sesuatu dengan tidak ikhlas atau tidak ada keikhlasan, maka pengetahuan yang disalurkan tidaklah tersampaikan. Sehingga dalam pengajaran harus memiliki keikhlasan sehingga yang diterima boleh terserap oleh seorang murid atau siswa tersebut. Belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat merupakan pengajaran yang dilakukan seumur hidup atau pandangan lain dari pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran sepanjang hayat dapat dilakukan sampai kita tua, bahkan sampai kita ada dan sampai kita masih bisa bernafas. Pembelajaran sepanjang hayat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Ketika kita tua, kita juga bisa dapat belajar. Karena pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh batas umur atau batas tingkat-tingkatan, tetapi pembelajaran sepanjang hayat dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Dalam pembelajaran sepanjang hayat ada dua, yaitu memberikan pengajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua adalah meningkatkan kemauan seorang pembelajar untuk mau belajar. Jika seorang tidak memiliki keinginan untuk belajar, maka dia tidak dapat melakukan pembelajaran tersebut. Tetapi jika ia memiliki kemauan dari dorongan dirinya sendiri, maka pembelajaran dapat dilakukan sampai kita mau atau sampai kita tua. Yang selanjutnya, asas kemandirian. Dalam belajar merupakan aktivitas yang didorong dalam kemauan diri sendiri atau dorongan diri sendiri.
Kemandirian dalam belajar dapat dilakukan oleh keinginan diri kita sendiri. Jika kita tidak ingin melakukannya, maka kita tidak akan melakukan hal tersebut. Tetapi jika kita menginginkan hal tersebut, maka atau pasti kita akan melakukan kegiatan yang ingin kita lakukan tersebut. Begitu juga dengan belajar. Jika kita mau atau terdorong untuk belajar, maka kita akan belajar sesuai dengan keinginan kita sendiri, tanpa adanya desakan, tanpa adanya paksaan dari berbagai elemen. Tetapi belajar dapat dilakukan oleh dorongan diri kita sendiri. Dalam pembelajaran mandiri ini, setiap individu perlu menanamkan pada dirinya sendiri agar dalam pembelajaran tidak perlu adanya suatu paksaan, tetapi harus dari dirinya sendiri. Dan kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Kegiatan dalam mengembangkan kemandirian dalam belajar dapat dilakukan oleh pelayanan bimbingan kelompok kepada murid. Contohnya seperti seorang pendidik dapat memberikan tugas kelompok kepada siswanya agar siswanya dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan mandiri. Tetapi kita yang calon pendidik atau seorang pendidik nantinya harus mampu membimbing anak-anak murid atau para siswa dalam mengerjakan tersebut, karena dalam pembelajaran pasti akan ditemui kesulitan.